Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah, ya sip. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pura-puranya saya masuk kelas Bapak Ibu ya. Mohon maaf nanti kalau ada yang saya sebut namanya, mohon maaf sekali. Bukannya tidak sopan, karena ini tugas. Ya. Tidak apa-apa Pak. Siap. Saya masuk kelas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Apakah baik? Baik, alhamdulillah. Ya, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, sebelum ke materi, baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Nanti tolong sama KM-nya dipimpin doanya. Siapa KM kelas ini? Saya Pak. Dani Pak. Iya, mangga sok KM-nya saha. Siapa? Tolong dipimpin doanya. Silahkan. Siap Pak, duduk, siap, gerak. Untuk mengawali kegiatan ini, mari kita berdoa dalam hati, berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Bapak masuk kelas ini lagi. Sebelum ke materi, Bapak akan absen terlebih dahulu. Aang ada? Ada. Daden? Ada Pak. Ada. Inggit ada? Ada. Alhamdulillah semuanya hadir, luar biasa sekali. Nah baik, untuk pertemuan kita kali ini, Bapak akan membahas materi tentang unsur-unsur karya seni. Tapi sebelumnya ingat, untuk materi ini Bapak harapkan nanti tujuan pembelajarannya adalah kalian bisa mengidentifikasi, kemudian menganalisis unsur-unsur. Ya, nanti harus tahu apa sih unsur-unsur itu. Kemudian setelah bisa menganalisis, mengidentifikasi unsur karya seni, bisa juga membuat contoh-contoh unsur-unsur karya seni. Ada apa aja sih unsur-unsur karya seni tersebut? Nah, seperti itu kira-kira. Nah, nanti ingat, tidak ada yang tidak bisa kalau kalian belajar. Nah, pasti semuanya bisa. Jangan ada alasan, Pak saya mah tidak bisa menggambar. Pasti semuanya bisa. Karena tujuan kita di sekolah apa? Pasti belajar. Yang namanya belajar, dari tidak bisa menjadi Bisa. Ya, betul sekali. Luar biasa. Baik, kita mulai materinya. Unsur-unsur karya seni. Nah, yang pertama, unsur-unsur karya seni ini ada yang sudah dipelajari di SMP-nya, ada yang seperti titik, garis, bentuk, dan lidah. Nah, Bapak akan menampilkan karya. Coba kalian amati karya tersebut. Ini ada contoh karya 2 dimensi ya. Coba kalian amati. Mangga, silakan. Sudah terlihat? Ada sebuah lukisan nih. Coba kalian amati. Terlihat. So, silakan diamati karya lukisan tersebut. Siap. Ya Pak. Ya. Nah, kalau sudah kalian amati, sekarang kalian coba dari lukisan tersebut, unsur fisik apa aja yang ada di dalam lukisan tersebut? Ada apa aja sih yang bisa kalian lihat dalam lukisan tersebut? Kubus. Ya, diskusikan dulu ya. Ya, amati lalu kalian nanti tolong dituliskan ada apa saja. Bangunan Pak ya. Warna. Iya, ada warna. Kemudian apa lagi? Iya. Apa lagi? Banyak ya. Jadi setelah kalian amati lukisan ini, banyak sekali unsur-unsur fisiknya. Jadi unsur fisik ada yang dapat kalian lihat dalam lukisan ini. Itu adalah unsur fisiknya yang dapat kalian lihat dengan mata. Nah, kemudian setelah kalian amati, kita tuliskan saja apa yang dapat kalian lihat. Tadi ada beberapa ya, ada titik, ada garis, bentuk, bidang, warna, dan yang lainnya. Nah, berarti jadi kesimpulannya adalah unsur-unsur karya seni dalam setiap karya yang dibuat dalam mata pelajaran seni rupa atau yang lainnya, unsurnya pasti itu-itu. No, yang itu saja. Pasti ada titiknya,
ada garisnya, ada bentuknya, ada bidangnya, ada warnanya. Jadi setiap karya apapun, mau karya yang kerajinan, mau karya yang seni rupa atau yang lainnya, kalau itu disebut sebuah karya, pasti unsurnya ini. Titik, garis, bentuk, bidang, warna, dan tekstur. Pasti seperti itu. Jadi tolong kalian pahami bahwa setiap karya itu unsur-unsur pasti ini. Mengerti ya anak-anak? Ya, Pak. Iya. Nah, kemudian, nah tadi ini yang lukisannya ya. Nah, sekarang akan Bapak bahas dari tadi yang sudah kalian temukan unsur-unsur seninya. Yang pertama adalah titik. Nah, titik ini ada yang sudah mempelajari di SMP. Titik itu apa sih pengertiannya? Garis-garis terputus bukan? Garis-garis yang terputus. Kalau titik itu kan merupakan yang paling kecil ya. Iya, Pak, unsur paling kecil. Iya. Jadi titik itu adalah unsur yang paling terkecil dalam seni rupa, karya seni. Jadi yang paling kecil adalah titik, pasti titik. Jadi dalam membuat karya, mau menggambar, melukis, pasti titik awalnya pasti membuat titik. Itu merupakan contoh titik. Pengertiannya adalah apa tadi? Merupakan unsur yang paling terkecil dalam sebuah karya. Nah, di sini ada contoh titik seperti ini ya. Nah, mungkin ada yang tahu tidak? Menggambar dengan teknik titik ini namanya apa? Poin tilis, Pak. Poin tilis, Pak. Luar biasa sekali ya. Kelas ini sangat pintar-pintar. Betul sekali. Teknik dengan menggunakan titik adalah poin tilis. Betul sekali. Nah, yang belum tahu titik, contohnya seperti ini titik ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita buatkan titik, maaf, seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu ya, titik. Bapak, mohon maaf, Ya, boleh ke kamar mandi, Pak? Oh, boleh, tapi jangan lama-lama ya. Silakan. Ya. Nah, ini contoh titik. Nanti kalau dibuatkan seperti ini, nanti kalau yang seperti ini dibuat berulang-ulang, disesuaikan dengan cahaya yang datang ke karya ini. Misalkan mata yang sebelah sini yang gelapnya pasti lebih banyak daripada yang kena cahaya. Baik, yang selanjutnya setelah titik, bentuk yang agak besaran sedikit dari titik adalah garis. Betul. Ada yang tahu garis itu pengertiannya apa? Garis adalah rangkaian dari titik-titik. Rangkaian titik-titik yang bagaimana? Kumpulan titik-titik. Yang tersusun, Pak. Yang tersusun, kemudian? Rangkaian dari titik-titik yang membentuk sebuah garis. Yang membentuk sebuah garis. Betul sekali, tapi belum tepat. Siapa lagi yang bisa? Garis itu apa? Titik-titik yang disatukan, Pak. Titik-titik yang disatukan, betul sekali. Digabungkan dengan tadi Ani dengan Daden. Jadi garis itu adalah kumpulan titik-titik yang bergabung menjadi satu kesatuan. Betul sekali. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kalau ada titik seperti ini, kan ini belum kalau belum bergabung, si titik ini tidak disebut garis. Kenapa? Karena belum menyatu. Nah, coba dilihat. Jadi si titik ini tidak bisa disebut dengan garis kalau si titik-titik ini belum menyatu. Nah, nanti kalau titik-titik ini digabungkan padat menjadi satu kesatuan, bisa baru disebut dengan garis. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalkan di atasnya titik-titik seperti ini, kalau digabungkan rapat padat, nanti hasilnya akan yang seperti yang di bawah ini. Nah, seperti ini yang di bawah. Kalau rapat padat sekali, itu akan membentuk sebuah garis. Ya, mengerti ya sampai yang garis ya, ngatasnya, mengerti ya? Ya, selanjutnya tadi setelah garis ada apa aja? Setelah titik garis kemudian ada bidang, betul. Nah, ada yang tahu tidak bidang itu apa? Gabungan dari beberapa garis, Pak. Gabungan dari beberapa garis yang disatukan, Pak. Jadi satu. Jadi satu bidang-bidang garis-garis ya.
bergabung Jadi menjadi ujung-ujungnya disatuin, Pak. Mungkin. ujung-ujungnya disatuin. Betul sekali, Fitra, pintar sekali. Nah, kita bahas. Jadi bidang itu adalah garis-garis yang saling Terhubungan. iya, Terhubung. berpotongan. Potongan. Berpotongan. Jadi seperti ini Bapak jelaskan terlebih dahulu ya. Bidang. Bidang itu berasal dari garis-garis. Nah, jadi seperti ininya, garis berasal dari titik. Bidang berasal dari garis. Garis yang seperti apa bidang? Nah, misalkan Bapak di sini ada sebuah garis. Kita buat garis. Nah, kita lihat pengertiannya. Garis adalah bidang adalah garis-garis yang saling berpotongan. Maka si garis ini harus saling berpotongan. Di sini Bapak sudah menentukan ada satu garis. Kemudian Bapak buat lagi, ada 2 garis. Kemudian Bapak buat lagi, ada 3 garis. Nah, yang dimaksud saling berpotongan itu ada di sini. Nah, yang ini. Maksud saling berpotongan adalah seperti ini. Karena hasil perpotongan garis-garis, maka akan tercipta sebuah ruangan, yaitu yang di tengah ini, segitiga itu. Maka yang tengah ini disebut sebagai Bidang. bidang. Betul sekali. Jadi nanti karena terjadinya perpotongan garis-garis ini membentuk sebuah ruangan yang disebut dengan bidang. Ini adalah contoh bidang. Yang lainnya pun banyak sekali, misalkan yang kotak seperti ini, yang bulat, yang segitiga, ini disebut dengan Bidang. betul sekali. Coba kalau seperti ini bidang atau bukan? Bapak berikan contohnya. Nah, bidang atau bukan? Bidang, Pak. Bidang. Siapa yang menyebut bidang? Saya, Pak. Oh, kenapa ini disebut dengan bidang? Karena terjadi perpotongan dan adanya ruang. Betul sekali, pintar Pak Westri. Jadi, karena adanya perpotongan garis-garis yang membentuk sebuah ruang, ini disebut dengan Bidang. bidang. Betul sekali. Nah, coba satu lagi, Bapak kasih contoh. Ini bidang atau bukan? Bukan. Bukan, Pak. Siapa yang menyebut bukan? Saya, Pak. Saya, Kenapa Pak. ini tidak disebut dengan bidang? Karena garisnya nggak menyatu. Ujungnya tidak Betul terbuka. sekali. Nah, Kalau ini bukan bidang, maka ini disebut dengan apa tuh? Garis. Garis. Betul sekali. Karena titik awal dengan titik akhirnya tidak bertemu, maka ini bukan bidang, tetapi garis. Betul sekali. Kita ke yang selanjutnya. Ada titik, ada garis, ada bidang. Yang selanjutnya adalah Bentuk. setelah bidang Bentuk. ada Bentuk. bentuk. Nah, seperti ini. Bentuk adalah, ada yang tahu pengertiannya bentuk di SMP mungkin atau di SD pernah belajar tentang bentuk? Ada yang tahu pengertiannya? Coba apa sih? Bidang yang teratur. Bentuknya Bidang yang memiliki teratur. ruang, Pak. Bisa. Kemudian apa lagi? Sesuatu yang memiliki ruang. Sesuatu yang memiliki ruang. Betul sekali. Ada yang bisa menambahkan bentuk itu apa? Memiliki wujud. Dua dimensi. Gabungan dari beberapa bidang. Betul sekali, bentuk adalah gabungan dari beberapa bidang. Kalau kita urutkan kembali, yang pertama titik, itu bagian yang paling terkecil. Nah, garis. Garis merupakan dari titik-titik ya. Disatukan. Iya. Kemudian bidang. Bidang merupakan garis-garis ya. Terhubungan, saling berhubungan. Ya, yang saling berpotongan. Kemudian bentuk berarti bentuk terbentuk dari Bidang. bidang. Betul sekali. Jadi saling melengkapi. Jadi bentuk merupakan bidang-bidang yang saling berpotongan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini contoh bentuk. Nah, disesuaikan dengan pengertiannya tadi.
bahwa bentuk itu adalah bidang-bidang yang saling berpotongan. Nah, coba kita lihat di sini. Di sini ada segitiga, ada lingkaran, ada yang persegi, dan yang lainnya. Nah, bidang itu merupakan bidang datar, seperti ini, pertemuan perpotongan garis-garis, seperti ini. Nah, seperti ininya. Jadi kalau misalkan kita lihat, perbedaan ada antara bidang dengan bentuk adalah kalau bentuk mah pasti panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian tidak ada ruangnya, pasti tidak ada ruangnya. Kemudian cara membentuk sebuah bentuk adalah dari bidang-bidang yang saling berpotongan. Kita lihat. Nah, ini misalkannya. Coba kita akan membuat bentuk. Satu bidang yang kotak ini, kemudian ada dua bidang. Gambarnya terlalu besar. Kita kecilkan dulu. Nah, dua bidang. Nah, jadi si bentuk ini merupakan gabungan dari bidang-bidang yang saling berpotongan. Nah, kita lihat kalau di sini yang kotak ini bidang 1, kemudian yang atasnya bidang 2, kemudian yang sampingnya bidang 3. Bidang-bidang ini saling menyatu, kemudian, nah, yang ininya maksudnya yang saling berpotongan adalah menyatunya sebelah sini. 1, 2, 3, 4. Baru bisa disebut dengan bentuk. Kemudian yang paling penting bentuk itu adalah mempunyai ruang. Ingat antara bidang dengan bentuk perbedaannya adalah bentuk mah harus mempunyai ruang. Ada isinya kalau bentuk mah ya pasti ada isinya. Perbedaannya seperti itu. Nanti mungkin dijelaskan kembali, Pak, kenapa di internet ada forum, ada save, dan yang lainnya. Nanti akan Bapak pertegas kembali di pertemuan selanjutnya. Nah, ini bentuknya. Unsur yang selanjutnya adalah warna. Nah, warna ini kalau menurut pengelompokannya ada 3. Ada yang masih ingat warna dibagi menjadi berapa? Warna primer, sekunder, dan tersier. Betul sekali, Siska, pintar sekali ya. Jadi warna itu dibagi menjadi 3. Pengelompokannya menjadi 3, pasti 3. Yang pertama adalah warna primer. Betul. Yang kedua ada warna Sekunder. Yang ketiga adalah warna Tersier. Nah, dalam setiap warna ini mempunyai warnanya masing-masing. Primer cuma ada 3. Kemudian Bapak sudah merumuskan tentang pengelompokan warna ini, punya rumus masing-masing. Misalkan primer rumusnya seperti apa, sekunder rumusnya seperti apa, tersier rumusnya seperti apa. Nah, yang primer, ingat anak-anak, Bapak pesan kepada kalian, yang primer itu hanya ada 3 warna saja. Warna primer atau warna pokok itu hanya ada 3 saja, yaitu M, K, dan B. Bapak ulangi, warna primer itu hanya ada 3 saja. Warna M, warna K, dan warna B. M adalah merah, K adalah kuning, B adalah biru. Ingat, primer itu tidak bisa dicampur-campur. Warna primer hanya ada 3 saja. M, K, B. Merah, kuning, dan biru. Ingat rumusnya M, K, B. Cuma itu. Kemudian yang kedua, warna sekunder itu rumusnya P tambah P. P itu apa maksudnya? P itu adalah warna primer. Jadi kalau kalian ingin mencari warna sekunder, kalian tinggal menambahkan saja warna primer dengan warna primer. Misalkan merah dengan kuning, kuning dengan biru, merah dengan biru. Jadi rumusnya P tambah P. Itu yang sekunder. Kemudian yang tersier. Yang tersier pun sama. Yang tersier pun sama. Kalau yang sekunder, P tambah P, P itu maksudnya adalah primer tambah primer. Kalau yang tersier adalah S tambah S. S itu sekunder tambah sekunder. Dan bisa juga P tambah S. P-nya apa? Primer. Primer tambah sekunder. Jadi yang tersier rumusnya ada 2. Kalau yang sekunder 1, yang primer 1, tersier ada 2, yaitu sekunder tambah sekunder dan primer tambah sekunder. Kira-kira yang warna seperti itu. Bapak uraikan terlebih dahulu warna merah, kuning, biru, MKB, MKB, MKB. Ingat-ingat, warna primer hanya ada 3, MKB, MKB, MKB. Warna merah.
Yang pertama adalah warna merah. Warna merah seperti ini. Nah, warna merah. Kemudian warna yang kedua, K itu apa? Kuning. Kuning, betul sekali. B itu warna Biru. biru, betul. Nah, sekarang ada tugas buat kalian, warna sekunder. Oke. Tadi rumusnya apa warna sekunder? P tambah P. Tambah P. P-nya itu maksudnya apa? Primer, Pak. Bagus sekali, bagus sekali. Primer tambah primer. C, yang pertama. Merah Warna- dicampur kuning jadi oranye. Kita tuliskan dulunya warna merah dengan warna kuning. Yang kedua misalkan kuning dengan warna biru. Yang ketiga Merah, biru. dan biru. Yang pertama, coba kalau warna merah ditambahkan warna kuning dengan warna, jadi warna apa kira-kira? Oranye. Pak. Ika. Jadi warna Oranye. oranye atau warna jingga ya, sama ya. Betul sekali, pinter. Yang kedua warna kuning tambah biru, jadi warna Hijau. hijau. Wah, pinter. Yang ketiga warna merah tambah biru, jadi warna Ungu. luar biasa sekalinya, udah pintar-pintar. Nah, sekarang yang ketiga. Coba yang ketiga, warna tersier. Tadi rumusnya apa warna tersier? Sekunder. Tambah S. Ya, S tambah S. S-nya itu maksudnya apa? Sekunder. Sekunder tambah sekunder. Nah, misalkan Bapak punya soal seperti ini, misalkan kan rumus yang tadi adalah sekunder tambah sekunder. Misalkan warna oranye, yang ini tambah hijau. Oranye tambah hijau. Di atas kapan? Di atas tadi. Ya, yang kedua misalkan hijau tambah ungu. Yang ketiga ungu tambah oranye. Yang soal pertama, yang ini oranye tambah hijau. Jadi warna apa? Jadi warna. Warna oranye kehijauan. Oranye kehijauan. Iya, betul sekali. Jadi untuk warna yang tersier, kita tinggal menambahkan aja dan menyebutkan kembali. Kalau oranye tambah hijau, kita sebutkan kembali saja jawabannya. Oranye hijauan. Iya. Kalau warna hijau tambah ungu. Hijau keunyu-unyuan, Hijau Pak. keunguan. Sekali, pintar. Ungu tambah oranye. Ungu ke Oren-orenan, Pak. Luar Unyu-unyu, Pak. biasa, udah pintar sekalinya kelas ini. Wah, hebat. Nah, yang terakhir, Bapak akan menjelaskan unsur yang tadi yaitu adalah tekstur. Nah, tekstur seperti ininya. Tekstur Tanya, itu, Pak, ya, mangga, silakan. apa sebelumnya tadi kan kalau sekunder tambah sekunder saya pernah cobain hijau sama oranye jadinya coklat tahu Pak. Blue Oh, yang ini. itu. Iya, bisa juga seperti itu. Jadi kalau penambahan warna yang sekunder ini rumusnya P tambah P. Memang berbagai macam warna banyak sekali ya. Jadi bisa ada yang coklat dan yang lain-lainnya. Menurut rumusnya seperti itu. Mungkin banyak lagi, merah tambah putih aja bisa menjadi pink. Banyak sekali macam-macam nama warna. Bisa juga Jadi seperti bisa itu ya. bikin Iya. warna sendiri ya Pak. Jadi bisa Warna sendiri menciptakan. mungkin bisa. Dan kalau misalkan kalian lihat, Bapak juga tidak hafal, hampir ada ratusan sampai ribuan warna, nama-nama warna. Kalian bisa bereksperimen sendiri. Kalau warna yang misalkan tersier ini sama ini tambahkan menjadi warna yang ini. Kemudian nanti akan muncul nama yang baru lagi. Ditambahkan lagi akan muncul nama yang baru lagi. Ini sangat luar biasa sekali warna ini ya. Jadi kalian bisa bereksperimen warna apa lagi itu sampai ratusan ribuan warna. Nanti kalian bisa mencobanya di rumah. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Siap. Yang selanjutnya yang terakhir ya. Nanti takut keburu bel ya. Yang tekstur. Ada yang pernah mendengar kata tekstur? Pernah, Pak. Pernah. Jadi kasusnya seperti ini, kalau kalian memegang sesuatu, benda apapun, pasti itu ada teksturnya. Nah, coba kalian bayangkan, misalkan kalian memegang batu. kasar.
pasti Kasar kasar. atau halus, Pak? Iya, kalau memegang kaca. Halus. Licin, Halus, Pak. betul sekali Ramdhani, betul. Nah, jadi kalau kita simpulkan tekstur itu apa? Nilai raba. Nilai kualitas suatu permukaan, Pak. Kualitas sebuah permukaan, betul. Kemudian tadi nilai raba juga betul. Jadi tekstur itu adalah nilai rata sebuah benda. Nilai rata, nilai halus kasarnya sebuah permukaan benda. Itu betul sekali. Dalam kehidupan nyata kalian bisa memegang batu, kemudian memegang kaca. Yang pertama pastinya batu ya, tahu batu, coba bayangkan aja yang kasar, Ya, sangat kasar setun, sekali. Pak, batu. Kalau Ya. kaca mah kalau kita itu kan halus sekali ya permukaannya. Nah, Ya. kemudian kalau kita lihat macam-macam tekstur itu hanya ada dua, yaitu tadi batu tadi ya. Pastinya Kasar. yang pertama adalah tekstur nyata. Contohnya batu yang tadi ya, yang permukaannya sangat kasar sekali kita pegang, memang kasar sekali. Yang kedua adalah tekstur semu. Nah, coba Bapak tanya. Contoh tekstur semu. Apa kira-kira? Kalau batu, tentunya kalian bisa memegangnya kasar, pasti ini tekstur nyata. Kalau batu, jalan, aspal, dan jalan, pasti kan itu nyata ya, karena kasar sekali waktu kalian memegangnya. Sekarang yang tekstur semu, seperti apa? Air. Angin, Pak. Air kali, Pak. Angin, air, salah, Daden. Oh, salah, lagi? Pak, ya. Siapa lagi? Tekstur semu. Lukisan, Pak. Lukisan yang bagaimana? Kalau lukis batu, Pak, kelihatan kasar, tapi setelah diraba, lukisannya kan halus. Nah, betul sekali. Yang tekstur semu, contohnya adalah Nah, yang pertama, misalkan tekstur semu, contohnya adalah batu. Yang tekstur semunya adalah lukisan batu. Oke, coba kebayang tidak? Mengerti tidak maksud apa? Mengerti, Pak? Siap. Mengerti ya? Iya. Jadi yang nyata itu kalian bisa memegangnya langsung kasar, dan yang kedua terlihat seperti kasar, dipegang ternyata halus. Itu adalah tekstur semu. Paham sampai sini anak-anak? Siap, paham. Ya, luar biasa sekali kelas ini. Baik, kalau sudah mengerti, nanti akan Bapak bagi kelompok. Tugasnya adalah coba kalian buat contoh-contoh dari unsur-unsur karya seni yang sudah Bapak jelaskan barusan. Di kertas lembar tolong semuanya membuat titik itu seperti apa, garis itu seperti apa, bentuk itu seperti apa, bidang itu seperti apa. 4 saja. Silakan di kertas, kemudian digambar contohnya seperti apa. Silakan saling berdiskusi. Mangga, silakan. Waktunya 5 detik. 5 menit, silakan. Sudah, Pak. Sudah, wah sangat cepat sekali, luar biasa sekali ya. Coba siapa yang sudah membuat contoh-contoh unsur-unsur karya seni, titik, garis, bentuk, dan bidang. Coba diperlihatkan ke depan kelas, coba presentasikan di depan kelas, titik itu seperti apa, garis itu seperti apa, bentuk itu seperti apa, bidang itu seperti apa. Perlihatkan di depan kelas, coba siapa yang bisa. Kalau di WA boleh nggak, Pak? Oh, di WA, di sini aja nggak apa-apa. Di sini Coba di kertas aja. aja, kemudian diperlihatkan. Siap, Misal, Pak. Bentar. ya, digambar aja nggak apa-apa. Biar yang lainnya tahu, oh titik ini seperti ini, garis ini seperti ini, bentuk ini seperti ini, bidang ini seperti ini. Coba dibuat di kertas, digambar contoh-contohnya. Siapa yang bisa? Siap, Pak. Bentar. Oh, Seperti ini, Pak. Mana sih? Oh, malah nggak kelihatan, Pak. nggak kelihatan ya, nggak apa-apa. Iya. Nah, Oh iya, iya betul Pak. sekali Ramdhani, betul sekali. Betul, Pak. Coba kita analisis bareng-bareng. Yang pertama titik atau bukan? Titik. Betul. Yang kedua garis atau Garis. bukan?
Garis. Yang ketiga bidang atau bukan? Bidang. Yang keempat bentuk atau bukan? Bentuk. Ah, luar biasa sekali Ramdhani. Nanti akan Bapak tambahkan nilainya. Siapa lagi yang mampu? Siapa lagi yang mampu menjelaskan, menampilkan contoh-contoh gambar unsur karya seni? Silahkan. Ada lagi yang mampu. Nanti Bapak kasih nilai tambahan buat yang mampu menjelaskan, menampilkan gambarnya di depan. Siapa lagi? Lira, coba Lira. Oh, ayo coba tampilkan gambarnya. Contohnya seperti apa? Oh, Daden. Iya, Daden. Ya. Apa itu Daden? Contoh gambar apa, Daden? Garis, Pak. Garis, betul sekali. Itu contoh garis. Betul, Daden. Hebat. Oh, Siapa saya nggak ada lagi yang kertas, lainnya? Pak. Adanya di Word. Apa, Lira? Nggak ada kertas. Aduh, Lira. Masa sekolah nggak bawa kertas? Bagaimana, Lira? Ya kemarin ya Pak, buku saya nggak dikembaliin, Pak. Jalan, Pak. Tuh, Daden juga katanya yang punya Daden kertasnya di bawah. Lira ini saya apa, Pak Guru? iya. laptop, Pak. Iya, nggak apa-apa. Lira lah, kertasnya nanti. buat bungkus gorengan. Waduh, Iya. apalagi seperti itu, Lira, nggak boleh ya, nggak boleh. Surat. Nggak boleh seperti Maaf ya, itu. Bapak. Iya, jangan diulangi lagi. Insya Allah pasti kalian semua pasti bisa. Kalau seperti itu, nanti kalian boleh diulangi lagi di rumah. Kemudian kalian buat titik itu seperti apa, garis itu seperti apa, bentuk itu seperti apa, bidang itu seperti apa. Tolong dibuat, diulangi lagi di rumah hingga benar-benar kalian bisa. Mengerti semuanya? Siap, mengerti. Apa ulangi lagi ya? Kita Saya bikin ini, simpulkan. Pak. Baik, kita simpulkan pada materi ini. Jadi unsur-unsur karya seni ini dalam sebuah benda, dalam sebuah karya, yaitu yang kita bisa lihat secara fisik, secara visual. Tadi contohnya ada titik, ada garis, ada bentuk, ada bidang, ada warna, ada tekstur. Luar biasa sekali. Nah, berhubung sekarang sudah habis waktunya, bel ya. Baik, kita akhiri saja. Mohon maaf kalau Bapak ada kekurangannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti kita minggu depan kita belajar kembali bareng-bareng bersama Bapak. Terima kasih. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak doa, Pak. Baik, penampilan Pak Faisal keren ya, mantap. Betul nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Betul ya? Iya, Luar Pak. biasa. Biasa ya, keren gitu. Baik, silakan Ibu Tengku untuk menanggapi. Tapi rasanya capek banget ya ceramah 35 menit aja tuh capek. Capek. Pak Inggit bisa di-mute dulu, Pak Inggit. Oke. Gimana Bapak Ibu? Metodenya ceramah ya Pak Faisal. Ya, Terus ceramah jadi- dengan demonstrasi, Bu, karena Ya. mungkin kurang persiapan tadi pagi kita mikir bagaimana supaya nanti saya demonstrasi kemudian dilihat sama siswanya langsung, Bu, karena kalau misalkan hanya memperlihatkan video orang lain, anak-anak belum tentu mengerti. Jadi bagaimana ya caranya misalkan saya bisa mempraktekkan langsung dan anak-anak juga mengikuti. Jadi ya udah pakai Corel aja lah yang saya bisa. Ya, seperti itu tadi. Ya, keren sih Pak ceramahnya. Mantap, full power. Keren Pak, mantap. Mantap. bener. Udah masukan dari Bapak Ibu? Bu, udah Bu, ampun, dah nggak ada masukan ini mah bagus. Ya,
Sudah terencana nih Pak Faisal nih. Belum, Ibu baru tadi pagi kan malam itu lihat-lihat, loh kok luring sama daring teh kok berbeda, kumaha, dari itu nyari-nyari yang memang bisa dipahami oleh siswanya kalau sistem luring itu seperti apa. Jadi ya udah tadi pagi bagaimana caranya solusinya supaya nanti siswa yang melihat secara daring itu bisa mengerti. Ya udah pakai Corel seperti itu ya. Ini seni rupa ini kan melihat dan melaksanakan. Betul sekali Pak Ramdhani. Kalau misalkan audio saja seperti Pak Ramdhani tidak masalah mungkin ya. Iya. Tapi yang seni rupa itu perlu prakteknya juga, Pak. Iya, betul. Iya, betul. Tari dan musik ini. Mungkin ya Pak Faisal dan mungkin guru-guru yang lain. Ini kalau materi saya tidak khawatir ya, Bapak Ibu sudah berpengalaman semuanya. Cara mengajar oke sudah tidak diragukan lagi. Mungkin kita bagaimana tinggal yang lebih aktif ini siswa yang lebih kita aktifkan dalam pembelajaran daripada si guru. Nah itu mungkin yang perlu tinggal kita